Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, kali ini yang pertama datang dari rencana pemerintah untuk menaikkan anggaran pertahanan Indonesia, bos. Dari yang sebelumnya 0,8% dari PDB, kini mau dinaikkan menjadi 1,5%. Semakin menyala nih militer Indonesia, bos. Lantas, berapakah proyeksi angkanya? Jika sampai 1,5% dari PDB, apakah tembus 300 triliun? Dan apakah prioritasnya jika anggaran ini dinaikkan? Apakah lebih ke pembelian alutsista baru ataukah hal-hal lain? Setelah ini kita kupas, bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari rencana pengadaan pesawat intai amfibi dan drone baru untuk mendukung integrasi kekuatan tempur dalam menghadapi peperangan anti kapal selam dan permukaan. Nah, lantas drone dan pesawat apakah itu, dari perusahaan mana alutsista canggih ini mau dibeli? Penasaran beritanya? Cus, Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar yang cukup gacor. Kali ini datang dari anggaran pertahanan kita, Indonesia nih, bos. Yang kabarnya akan dibahas bersama Kemhan untuk rencana selanjutnya menaikkan jumlah anggaran pertahanan dari yang awalnya 0,8% menjadi 1,5% dari PDB, produk domestik bruto. Ngeri sedap. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Terkait hal ini, Kepala Biro Info Pertahanan atau Infohan Setjen Kemenhan RI, yaitu Brigjen TNI Frega Wenas, saat ditemui di Gedung Kemenhan Jakarta Kamis kemarin, mengatakan bahwa katanya termasuk juga membahas peningkatan proyeksi anggaran pertahanan nasional yang sebelumnya 0,8%, ini diproyeksikan bisa di atas 1%, bahkan sampai 1,5%, tentunya secara bertahap dan komprehensif, ujar beliau. Nah, jadi artinya tidak serta-merta langsung naik ke 1,5% bos nantinya. Tapi dengan cara bertahap, mungkin jika sebelumnya 0,8%, nanti pelan-pelan naik ke 1%, kemudian tahun selanjutnya naik ke 1,3%, sampailah akhirnya naik ke 1,5%. Jadi bertahap, alon-alon bos. Beliau pun mengatakan bahwa rencana untuk menaikkan anggaran ini bukanlah tanpa sebab. Brigjen TNI Frega Wenas pun menjelaskan bahwa rencana peningkatan anggaran itu adalah demi mendukung modernisasi alutsista dan industri pertahanan nasional. Beliau katakan, alutsista menjadi salah satu hal prioritas Kemenhan dan TNI pada tahun 2025 ini, bos. Nah, mantap jos nih. Jadi anggaran ini pun bukan asal-asal dinaikkan, bos. Tapi ada prioritas yang mau dikejar, yaitu modernisasi alutsista yang bentuknya itu mungkin bisa pembelian baru atau bisa juga upgrade alutsista yang sudah ada, bos. Seperti misalnya tank-tank tempur kita, pesawat-pesawat tempur, dan juga kapal-kapal perang yang kini memang banyak yang sudah mulai uzur. Nah, pertanyaannya nih, bos, lantas berapakah proyeksi angka anggaran pertahanan kita jika nanti sampai 1,5% dari PDB negara? Nah, jadi seperti yang admin kutip dari situs DPR berikut ini. Anggaran pertahanan tahun ini, tahun 2025, yang disetujui adalah sekitar 155 triliun rupiah, bos. Dan jika katanya ini adalah sekitar 0,8% dari PDB, maka jika nanti jadi sampai 1,5% dari PDB anggaran pertahanan kita, mungkin angkanya bakal tembus sampai 300 triliun lebih, bos. Ngeri sedap. Jadi dari yang biasanya anggaran pertahanan kita adalah 130 triliunan, maka di masa depan bisa naik 2 kali lipat, bos. Dari 0,8% sampai ke 1,5% itu ya hampir 2 kali lipat, ya kan? Bukan kaleng-kaleng. Dan mungkin pertanyaannya di benak kalian, apakah ini wajar? Ya, menurut admin memang wajar, bos. Karena jika dibandingkan dengan kawan-kawan kita satu komplek di ASEAN dan juga di Asia, contoh Malaysia dan Filipina, mereka anggaran pertahanannya sekitar 1% dari PDB. Kemudian Singapura yang paling gacor, bos, anggaran pertahanannya 3 kali lipat dari kita, yaitu sekitar 3,2% dari PDB nasional mereka. Makanya nggak heran armada kapal perang, kapal selam, dan jet-jet tempur mereka saat ini bukan kelas kaleng-kaleng.
Sementara itu negara-negara maju seperti Amerika itu sudah sampai 3,7% dari PDB mereka. Kemudian Inggris 2,2% dan Prancis 2,1%. Jadi ya kebanyakan rata-rata itu 2% bos. Jadi pertahanan negara bagi mereka itu sudah lebih prioritas. Dan itu ya wajar karena mereka adalah negara-negara maju bos. Mungkin untuk anggaran infrastruktur, anggaran pengembangan industri dalam negeri, pembangunan dan lain-lain mereka sudah tak terlalu banyak keluar duit. Pasalnya mereka sudah membangunnya lebih dulu. Nah, sedangkan kita Indonesia dulu aja masih banyak perlu untuk pembangunan, kemudian infrastruktur dan lain-lain bos. Jadi ya bersyukurlah kalian, infrastruktur sudah banyak dibangun sama pemerintahan sebelumnya. Sehingga kini target kita untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tak terlalu susah lagi. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia naik, ekonomi Indonesia stabil, maka anggaran pertahanan kita kalau mau dinaikkan pun jadi aman bos. Yang nantinya kenaikan anggaran pertahanan ini diproyeksikan untuk memperkuat kapal-kapal perang kita, frigate, kemudian juga kapal selam dan sensoring, termasuk juga dengan misil, kemudian peluru dan tidak lupa terkait dengan masalah alutsista cyber. Itu yang sempat dibahas, ujar Brigjen TNI Frega Wenas. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua datang dari rencana pengadaan helikopter multiperan, pesawat intai amfibi hingga drone untuk mendukung integrasi kekuatan tempur dalam menghadapi peperangan anti kapal selam dan permukaan. Nah, dikutip dari sumber berita berikut. Hal itu pun disampaikan oleh Wakil Komandan Puspenerbal Laksamana Pertama Bayu Alisyahbana dalam diskusi teknis konsep operasi peperangan anti kapal selam dan permukaan serta C6 ISR bersama dengan 3 industri dirgantara asing yaitu RSG, Airbus Helikopter, PAL Aerospace, dan Skable pada Kamis 16 Januari kemarin. Nah loh, dengan ini langsung ketangkap nih kan. Sepertinya helikopter nanti bakal beli dari Airbus, kemudian pesawat intai amfibinya beli dari PAL Aerospace, dan drone UAV-nya beli dari Skable untuk TNI Angkatan Laut bos. Mantap, mantap jos. Nah, lantas alutsista seperti apakah itu? Apa kemungkinan dan detailnya? Nanti di video-video selanjutnya coba admin bahas ya bos. Ini kita cek berita dulu. Lanjut dikatakan bahwa implementasi konsep sistem senjata armada terpadu atau SSAT yang mencakup sinergi kapal perang, pesawat, korps marinir dan pangkalan kini telah menjadi landasan untuk memperkuat operasi gabungan TNI Angkatan Laut, ujar Bayu. Dan menurutnya, salah satu komponen vital dalam doktrin operasi gabungan tersebut adalah pengembangan kemampuan peperangan anti kapal selam dan permukaan serta penerapan teknologi modern berbasis C6 ISR. Terlebih lagi dengan upaya peningkatan kekuatan melalui pengadaan frigate multimisi, helikopter multirole, pesawat intai maritim strategis dan UAV. Seluruh kekuatan harus terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, mantap, mantap, jos. Jadi, fokus utamanya dalam berita ini adalah untuk mengintegrasikan semua alutsista-alutsista yang bakal mau dibeli dengan alutsista yang sudah ada. Lantas alutsista apa sajakah itu? Mari kita nantikan saja video admin selanjutnya, bos. Admin coba riset data dulu ya. Jangan lupa komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.